Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun sahabat berada, ada di antara dosa-dosa kita yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Ada di antara dosa-dosa kita yang tidak tercatat di status media sosial, tidak kita sebarluaskan. Bahkan ada juga dosa dan maksiat kita yang tidak terdengar oleh keluarga. Bisa jadi ini adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Mungkin di suatu malam kita pernah berkata, dosa ini tidak ada yang tahu kok. Saya teruskan saja, saya lanjutkan saja. Benar sahabatku, tidak ada manusia yang tahu. Tapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Ya'lamu khani'atal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Al-Quran surah Ghafir ayat ke-19. Sahabatku, tentu saja ayat ini bukan ayat untuk menakut-nakuti, bukan. Tetapi ini adalah ayat untuk menyadarkan kita, sekaligus untuk menenangkan kita. Karena zat yang mengetahui dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah zat yang paling luas ampunannya. Sahabatku, di era digital seperti sekarang ini, dosa itu bisa dilakukan dalam kesunyian, secara sembunyi-sembunyi. Apa contohnya? Misalkan kita klik yang tidak pantas, transaksi-transaksi yang samar, atau pesan-pesan rahasia yang itu melampaui batas. Bisa jadi ada juga yang menjaga atau memelihara sifat iri yang kita pelihara secara diam-diam, Masya Allah. Betul sahabatku, tidak ada saksi memang, tapi hati kita tahu. Dan setiap dosa itu meninggalkan bekas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan di hatinya satu titik hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku, jika ia bertaubat kepada Allah, maka titik itu dihapus. Jika ia terus mengulang, maka titik itu akan menutupi hati. Itulah yang disebut sebagai ron dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Sahabatku, dosa tersembunyi itu bukan hanya urusan catatan malaikat ya. Tetapi dosa-dosa yang tersembunyi itu, hati-hati, bisa mengeraskan hati. Kita renungkan sahabatku semuanya. Setiap kali kita berbuat salah, maka Allah mampu membongkarnya saat itu juga sebetulnya. Allah Maha berkehendak. Allah Maha mampu untuk membongkar apapun yang kita sembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan bisa mempermalukan kita di hadapan seluruh manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukannya. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan menampakkan dosanya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, menutup aib itu adalah sebuah kenikmatan. Selama Allah masih menutup dosa-dosa kita, itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan untuk kita. Kadang seseorang ada yang berkata, Pak Ustadz, dosa saya mah sudah terlalu banyak. Pak Ustadz, mau bagaimana lagi? Mau tobat juga susah karena kesalahan saya itu sudah keterlaluan. Mungkin ada juga yang berkata, Pak Ustadz,
Saya mah sudah tidak pantas lagi berharap karena sudah terlalu banyak kotoran-kotoran dalam diri saya seumur hidup saya. Sahabatku, hati-hati. Itu bukan suara dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bisikan putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53. Sahabatku, kita perhatikan pada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mereka, orang-orang yang banyak dosa itu dengan sebutan yang spesial, yang istimewa. Panggilannya adalah qul ya ibadi, wahai hambaku. Masya Allah, panggilannya sungguh mulia, wahai hambaku. Bukan dipanggil dengan wahai pendosa, wahai tukang maksiat, wahai yang durhaka, tidak, tetapi ya ibadi, wahai hambaku. Itu adalah panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, seorang pemuda kecanduan konten-konten yang haram. Suatu ketika ia merasa jijik terhadap dirinya sendiri. Setiap kali ia selesai mengkonsumsi konten-konten haram ini, ia menyesal. Tapi besoknya ia melakukan lagi dan terus seperti itu. Suatu malam ia membaca ayat yang tadi, ya ibadi, lalu ia menangis. Menangis bukan karena takut, sahabatku, tetapi karena merasa masih dipanggil hambaku. Maka ia mulai dengan satu langkah kecil. Ia mulai menghapus aplikasi, mengganti waktu kosong dengan kajian-kajian, memperbaiki solat-solatnya, khususnya solat subuhnya. Memang sahabatku, ia tidak langsung sempurna, tapi ia tidak berhenti untuk bertaubat, berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ia berkata, "Saya dulu pikir Allah membenci saya. Ternyata Allah sedang menunggu saya kembali." Sahabatku semuanya, taubat itu memiliki syarat. Syarat-syaratnya ada 4. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa maksiat kita sesali. Yang keduanya adalah berhenti dari dosa dan maksiat yang kita lakukan itu. Lalu yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang kita lakukan tersebut. Dan yang keempat adalah jika berkaitan dengan hak manusia, maka segera kembalikan haknya. Sahabatku, syarat ini sederhana, simpel. Tidak perlu ritual-ritual yang rumit, tidak perlu perantara. Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zambalah." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Masya Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan sahabatku semuanya. Jadi bukan hanya diampuni, tapi seperti tidak pernah berdosa. Itulah keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran dimanapun sahabat berada, dosa yang kita sembunyikan memang nyata. Tapi ingat bahwa ampunan yang Allah siapkan itu jauh lebih nyata. Selama kita masih merasa bersalah, selama hati kita masih gelisah setelah melakukan maksiat, itu tandanya iman kita belum mati. Jangan tunggu sempurna untuk kembali, sahabatku. Kembalilah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyempurnakan kita. Karena mungkin dosa yang kita sembunyikan hari ini adalah sebab Allah mengangkat derajat kita esok melalui taubat-taubat kita yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita di dunia dan akhirat, menerima taubat-taubat kita, dan menjadikan dosa-dosa kita jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.